Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini sehat. Alhamdulillah. Ya, kelihatannya hari ini berangkat semuanya ya. Ya. Alhamdulillah Pak. Yang Pak Guru mungkin senang masuk 10.3 itu seringnya nihil ya, jadi selalu ketemu dengan anak-anak ya. Nah, hari ini pertama Pak Guru mohon maaf karena Pak Guru mengambil jam PKN ya. Harusnya kalian sekarang dengan Bu Desi, tapi ini dengan Pak Guru. Gak apa-apa ya? Terus yang kedua, kali ini kalian spesial. Dalam satu kelas ada beberapa bapak ibu guru masuk yang nantinya kita mau belajar bareng, ya, belajar bareng tentang geografi, ya. Nah, baik, sudah siap belajar? Siap. Belum nyala mesinnya? Belum nyala. Boleh nyalain tuh. Oh, bagus. Mau belajar apa sih hari ini? Nah, ini sudah masuk. Jadi, semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi penginderaan jauh. Ya. Di beberapa waktu yang lalu kalian itu belajar tentang pertama penginderaan jauh, yang kedua kalian belajar tentang sistem penginderaan jauh, yang ketiga kalian belajar tentang jenis-jenis apa citra. Nah, hari ini kita akan belajar tentang interpretasi apa itu citra penginderaan jauh. Ya, jadi apa sih interpretasi citra? Kalau minggu kemarin kalian itu belajar tentang apa namanya citra. Citra itu adalah hasil dari penginderaan jauh. Yang wujudnya itu adalah rekaman keadaan permukaan bumi. Rekaman keadaan permukaan bumi. Nah, sekarang kita lanjut nih. Kalau kemarin kalian belajar tentang jenis-jenis rekaman itu, kan jenisnya banyak banget ya. Ada citra hasil penginderaan jauh dengan inframerah, dengan foto pankromatik, ya, dan macam-macam, dan wujudnya beda-beda. Nah, hari ini kita akan belajar tentang interpretasi citra, tapi khusus foto pankromatik, ya, foto pankromatik. Itu ya, paham? Nah, interpretasi itu apa? Ada yang tahu tuh, Benar. Interpretasi. Menganalisis. Proses menganalisis. Analisis apa? Menganalisis citra. Oke, proses menganalisis citra. Terus ada apa lagi? Oke, ya, itu salah satunya. Jadi hari ini nanti kita akan belajar tentang menganalisis apa citra, praktek melakukan interpretasi. Nah, pengertian interpretasi bisa kita perhatikan bareng-bareng di sini. Jadi interpretasi kalau maknanya ini adalah sebuah metode atau apa cara untuk mengenali objek yang terdapat dalam apa secara udara. Di masa lalu ya, foto udara itu wujudnya seperti ini Mas Mbak ya. Karena fotonya masih hitam putih, maka dibutuhkan alat namanya stereoskop. Yang kayak mikroskop tapi ini punyanya apa? Geografi. Nah, tujuannya untuk apa? Melihat objek-objek yang ada di dalam foto udara. Nah, kali ini nanti fotonya lebih modern karena Pak Guru ngambilnya dari apa? Dari Google Earth. Ya, saudaranya Google Maps. Kayak apa sih Google Earth? Gue pengen tunjukin dulu ya. Nah, ini seperti ini tampilan Google Earth.
Ini tampilannya. Ini kamu bisa cari objek-objek di permukaan bumi, misalnya kayak SMA di Bagja. Yang lebih jauh lagi bisa, misalnya apa? Cari apa? Misalnya cari sampai jadi langsung ini kalau sinyalnya semakin bagus, maka objek yang tergambar ini nanti akan apa? Ya lebih detail daripada Google Maps. Gitu ya. Baik, Mas Bro, kita kembali lagi ke apa namanya? Ke materi ini. Ya. Jadi hari ini kalian yang pertama nanti kalian akan belajar tentang apa itu interpretasi, yang kedua adalah unsur-unsur interpretasi, yang ketiga nanti kalian akan praktek melakukan interpretasi. Jadi kalau tadi makna dari interpretasi itu adalah mengenali objek yang ada dalam orbit udara, nanti kalian secara berkelompok akan belajar tentang bagaimana cara mengenali objek-objek yang ada di orbit udara menggunakan unsur-unsur interpretasi. Paham ya? Ini dari kelas dasar yang kedua. Ada namanya unsur-unsur interpretasi. Jadi untuk mengenali objek yang ada di udara, maka kalian harus tahu ini unsur-unsur interpretasi. Yang pertama kamu ada bentuk, apa lagi? Ukuran, tekstur, asosiasi, terus apa lagi? Bayangan, simbol. Kita bahas satu persatu. Oke. Ini contoh aja ya biar nanti. Yang pertama ada apa ini? Bentuk. Nah itu ada foto udara karena ini di zoom. Nanti kalau yang kalian praktek itu bentuknya lebih kecil lagi. Di zoom itu ada objek bentuknya seperti itu, ya. Itu kira-kira apa? Apa kira-kira ini? Biasanya identik sekolah ya bentuknya kalau tidak persegi bentuk L ya. Kemudian ada berikutnya tentang rona. Rona itu tingkat apa? Jadi gelap atau gelap atau apa? Nih. Yang ditanami vegetasi cenderung gelap, yang tidak ada vegetasinya cenderung apa? Karena memantulkan, ya, memantulkan apa namanya? Sumber tenaga. Kita pelajari sistem. Yang kedua ada, yang ketiga ada apa ini? Ukuran. Biasanya ukuran ini untuk mengidentifikasi objek-objek geografis yang memiliki luasan yang apa ya, terstandar seperti lapangan sepak bola, lapangan apa, voli. Nah, itu kan kalian bisa membedakan antara lapangan sepak bola dengan lapangan voli dilihat dari apa? Ukuran. Lanjut. Terus berikutnya apa? Tekstur itu kasar atau halus? Nah. Jadi kalian akan melihat objek itu membedakan contoh antara sawah dengan hutan itu melihatnya dengan teksturnya, walaupun sawah itu nanti sudah ada tanamannya padi, ya. Kalau tanaman padi semuanya sama hutan di sampingnya, kita membedakannya dari apanya? Dari tekstur, ya kasar atau halus. Gitu ya. Oke. Terus lanjut. Nah, ini.
bayangan ini juga biasanya muncul dalam hasil dari penilaian jauh, itu menandakan bahwa ada apa? Ada lereng. Ini yang memang gambar lereng. Jadi ada objek yang dia menghalangi sinar matahari masuk, sehingga nanti bayangan itu akan nampak. Ya, bayangan itu menandakan bahwa di daerah itu ada objek yang lebih tinggi dibandingkan bagian yang lain. Bisa untuk mengidentifikasi ketinggian lereng, bisa untuk mengidentifikasi bangunan yang lebih tinggi dari bangunan yang lainnya. Ya, maka akan muncul itu. Ya. Misalnya ada pabrik, di situ ada macam objek bentuknya bulat ke atas, tapi ada bayangannya, itu menandakan itu adalah serobong asap. Setelah bayangan ada apa lagi? Terus pola nih. Pola itu adalah susunan. Ya. Susunan dari apa? Objek geografis. Baik fisik maupun apa? Non-fisik. Nah, pola ini bisa mencerminkan perbedaan antara objek buatan manusia dengan objek apa? Contoh di sini itu antara pola apa ini? Gambar apa ini? Ini sama ini beda nggak? Tapi yang mana? Ini bisa menandakan ini adalah perkebunan. Jadi jarak antara tanaman satu dengan yang lainnya itu apa? Sama. Yang tak perkebunan durian, tak perkebunan apa? Sawit, dan seterusnya. Tapi kalau ini apa kira-kira? Karena dari polanya tidak apa? Ya. Itu ya. Ini pola. Benar berapa lagi ya? Boleh. Nah, apa itu? Situs sama apa? Biasanya banyak yang keliru perbedaan antara situs dengan asosiasi. Ya. Nah, kalau situs itu kalau kalian perhatikan itu adalah apa ini? Letak suatu apa? Relatif yang ada di sekitar. Saya contohkan di sini adalah sawah dengan saluran apa? Kan tidak semua sawah itu terdapat saluran irigasi buatan. Bisa juga saluran irigasi yang masih apa tadi? Nah, ini menandakan apakah wajib bahwa sawah itu ada saluran irigasinya? Tidak. Makanya ini yang kita sebut siklus. Jadi nanti ini kalian menganalisis sebuah objek berdasarkan objek lainnya sekitarnya, umumnya gitu loh. Kalau permukiman umumnya di situ ada jalan, itu berarti siklus. Paham? Kalau yang satu, ya itu adalah asosiasi. Nah, ini adalah hubungan atau keterkaitan antara objek satu dengan objek yang lain. Nah, bisa dipastikan ketika di situ ada, saya contohkan ada jembatan, maka di sini wajib ada apa? Sungai. Berarti objek yang satunya sungai. Ya. Terus apa lagi misalnya? Stasiun. Kalau dilihat dari atas antara stasiun dengan pabrik, kira-kira sama apa enggak? Stasiun sama pabrik hampir sama kan? Iya tidak? Tapi untuk membedakan antara stasiun dengan pabrik itu dilihat dari apa? Rel. Nah, itu yang disebut sebagai asosiasi. Jadi dalam satu dalam satu sistem gitu. Lapangan sepak bola situs asosiasinya adalah itu bisa dipahami? Oke, berarti kita sudah mendekati tentang aktivitas kelompok. Oh, belum nih. Masih ada satu lagi. Nah, ini ketika nanti kalian akan praktek melakukan interpretasi, ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama itu adalah mendeteksi. Deteksi itu berarti gampangannya kalian jadi kamu mengamati dulu, melihat dulu secara umum foto udara ini.
ada objek apa saja itu secara secara umum dulu. Yang kedua adalah melakukan apa? Identifikasi. Kamu sudah mulai mencari objek-objek. Contohnya, kamu pengen mencari objek sosial, ya, seperti bangunan, sekolah, kemudian apa? Pabrik, kemudian jalan raya, itu bisa. Itu namanya apa? Identifikasi. Sudah mulai lebih dekat lagi. Terus berikutnya adalah melakukan apa? Analisis. Analisis ini lebih menghubungkan keterkaitan objek tersebut dengan kondisi sekitar. Jadi lebih detail lagi kamu melakukan interpretasinya. Contohnya tadi saya mengatakan bahwa ketika ada bangunan, wujudnya kalau kita lihat dari atas itu sama-sama seperti pabrik, tapi kamu identifikasi lagi, ya, oh ternyata ada jalur kereta api. Berarti teruskan itu namanya proses apa? Analisis. Yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Objek itu namanya apa loh? Paham? Jadi mana ya? Analisis lagi contohnya kalian melihat gerombolan rumah di sini nih, ya. Ini rumah apa? Permukiman atau apa sih? Ternyata permukiman itu bisa dibedakan lagi antara permukiman dengan apa? Perumahan. Nah, kamu bedakannya dari apa? Dari polanya. Nah, kalau polanya lebih teratur berarti perumahan. Ya, kalau permukiman itu kan nanti ukuran rumahnya beda, jaringan jalannya kurang rapi dan seterusnya, maka itu proses yang namanya analisis. Baru kamu kesimpulkan bahwa itu adalah baik. Bisa dipahami sampai sini? Yes. Ini contoh melakukan interpretasi ya. Sebelum kalian praktek kalau mencontohkan, ya. Di sini ada foto udara ini, ya seperti ini. Nah, nanti ketika kalian praktek melakukan interpretasi, ya, itu Pak Guru minta kalian menentukan dulu objeknya dilingkari seperti ini. Objek apa saja yang akan kamu pilih? Ya. Terus ditarik garis apa ini? Anak panah dikasih apa? Ya. Saya contohkan nomor 1 kira-kira apa ini? Kenapa kamu bisa mengatakan jembatan? Apalagi kira-kira? Betul jadi jembatan. Nih, ya, bentuknya memanjang lurus, ya, terus berasosiasi dengan apa? Warnanya gelap, kemudian apa? Halus, terdapat bayangan. Itu kan menandakan bahwa jembatan itu lebih tinggi dari apa? Sungai. Terdapat bayangan kalau kita perhatikan. Nah, ini di sini ada bayangan segini. Bisa dipahami? Oke. Nah, kalau bisa dipahami, sekarang kita mulai aktivitas kelompok, ya. Jadi nanti kalian tugasnya apa tadi? Melakukan apa? Interpretasi fotografi, ya. Tugasnya berkelompok, anggotanya 4 anak. Sudah dulu buat laporan hasil interpretasi dalam bentuk tabel sudah saya siapkan. Masing-masing hasil interpretasi di depan kelas. Nanti Pak Guru upayakan setiap kelompok kalau bisa waktunya cukup nanti presentasi. Walaupun nanti masing-masing kelompok hanya 3 objek atau 4 objek. Siap ya? Ya. Nah, anggota kelompoknya biar nggak terlalu move-nya terlalu lama, itu lebih baik depan belakang. Ya. Namanya ya, kelompok 1, kelompok 2, terus kelompok 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Kamu harus bela. Ya, harus kalau perannya memang Satu aja. Sering fishing lip. Aku muslimannya yang kamu bisa Malaysia. Bisa jadi kayak ini. Apa kira-kira? Ya. Interpretasi ini maksimal kalian bisa selesai jarum panjang di angka 9 atau jam 10 kurang 15. Siap? Siap. Kalau yang Sebelum kami mempresentasikan hasil kelompok kami, alhamdulillah kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Dulis Numurti, absen 2. Perkenalkan, nama saya Alena Hamza, absen 4. Perkenalkan, nama saya Syala Isabdina Dian Tias, absen 32. Perkenalkan, saya Rafa Putra Ketia, absen 26. Langsung saja untuk presentasinya itu nama absen pertama dari kelompok kami yaitu yang itu
yang kelompok lain apa? Pertama itu vegetasi. Nah itu maksudnya dalam objek fisik. Nah memiliki dan juga memiliki unsur. Pertama kita memiliki pola, warnanya gelap dan teksturnya itu kasar. Nah untuk objek kedua yaitu Stasiun. kedua stasiun. Ya. Termasuk objek sosial. Memiliki unsur berasosiasi dengan dalam data. Bentuknya persegi, warnanya cerah dan terdapat bayangan. Dan nama objek ketiga dari kelompok kami yaitu adalah Hutan memiliki objek fisik dan memiliki unsur tekstur kasar, tidak memiliki pola, warnanya gelap. Dan yang terakhir, dan yang terakhir dari kelompok kami yaitu sawah dan memiliki aspek sosial dan memiliki unsur yaitu memiliki pola, warna gelap dan teksturnya halus. Indonesia warna-warna. Ya betul. Ada yang mau menanggapi? Apakah ada yang mau menanggapi atau yang mau ditanyakan dari kelompok kami? Silakan. Nah, kalau tidak mau menanggapi boleh ya. Tadi untuk yang hutan itu yang sudah ditunjukkan sama Ini Pak. yang itu sebenarnya lebih tepatnya adalah vegetasi. Ya, jadi luas vegetasi itu yang besar karena sama luas juga masih. Ya. Sebenarnya ada beberapa yang menarik di situ. Ya, seperti sungai, kemudian ada jembatan itu bisa kamu temukan sekali mulai ya. Oke. Saya itu silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok benar. Yang paling cepat kerjanya kelompok benar. Ada lagi kelompok berapa? Oke, kelompok ini dulu. Nanti baru kelompok yang kedua. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mempresentasikan hasil kelompok kami, kita akan memperkenalkan diri dari Najwa. Ya, perkenalkan saya Najwa, absen 23. Saya Aisyah Salsabila, absen 3. Perkenalkan, nama saya Farisa Susarini, absen 15. Perkenalkan, nama saya Disti Nantiok Paripana dari absen 11. Baik teman-teman, di sini kita akan mempresentasikan sebuah SMA 1.1 Ilmu Berliga. Ini ya. Ya. Oh iya. Oke teman-teman, yang pertama adalah Nama objeknya adalah sekolah. ya ini dia sekolahnya ya teman-teman. Ini dia. Ini kemungkinan adalah SMA Negeri 1 Purbalingga, yaitu biasa disebut dengan Ganesha. Kenapa kita menyebutnya sekolah? Karena ronanya cerah, berbentuk persegi panjang, terus teksturnya halus, polanya teratur, situsnya yaitu terdapat lapangan. Ya baik, ada tempat yang kedua, apa yaitu? Apa itu? Alun-alun. Ya ini dia alun-alunnya teman-teman. Mengapa kita menyebutnya ini alun-alun? Karena Ronanya cerah, teksturnya halus, bentuk persegi, pola teratur, asosiasi jalan, situsnya pohon, kursi. yang ketiga ada kantor pemerintahan. Ronanya cerah, bentuk persegi panjang, tekstur kasar, pola asal teratur, situs di depan alun-alun. Ya, jadi teman-teman situsnya itu mengapa kita memberi ini sebagai apa namanya kantor pemerintah? Karena biasanya kompleks pemerintah itu berdekatan dengan alun-alun. Jadi situsnya itu alun
Ya, selanjutnya yang terakhir sungai. Ya, ini dia teman-teman sungainya. Ini terlihat seperti pohon ya teman-teman ya, tapi ini sebenarnya sungai. Mengapa? Karena di sini ada bayangannya, lalu ada jembatannya. Ya, karena apa lagi? Warna gelap, bentuk memanjang, tekstur halus, pola tidak kaku, terus jembatan, terdapat bayangan. Ya, bayangannya seperti ini teman-teman. Ayo teman-teman, ada yang ingin menanggapi? Saya menanggapi. Ya, silakan Bapak. Sepertinya yang objek sungai itu harusnya berasosiasi dengan jembatan, bukan ke situs dengan jembatan. Karena kalau jika ada sungai, tidak pasti ada jembatan. Oh ya, terima kasih ya Bapak. Mohon maaf juga kepada teman-teman atas kesalahannya, karena situs itu kan yang tidak wajib ya. Sedangkan jembatan ini sudah pasti ada sungai ya. Sedangkan kalau asosiatif itu sudah pasti ada. Seperti itu. Terima kasih Rafa atas tanggapannya. Ayo teman-teman yang lain, beri tepuk tangan kepada Rafa. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, ini keren banget presentasinya. Iya. Dan juga menyampaikannya dengan jelas, jadi kita yang menonton itu atau yang menyaksikan itu bisa terbawa ke situ. Jadi kemampuannya Najwa dalam menganalisis ruang itu bagus banget. Jadi tadi menjelaskan kalau di sini ada halus, maka kemungkinan di sini akan ada pusat pemerintahan atau pemerintahan. Jadi ini adalah kemampuan dalam literasi spasial, ya, literasi keuangan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok A. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Kali ini kita mulai dari perkenalan dulu ya. Kami dari kelompok 2 dengan saya Haira Syifa Putri, absen 16. Saya Hasanat Fendi, absen 17. Saya Sabila Imania, absen 29. Saya Azhara Fabianur, absen 6. Ya, di sini kita akan menjelaskan foto udara di sekitar Kecamatan Bateja. Yang pertama ada objek komponen. ya, objek kita itu di sini ya teman-teman. Dengan unsur pola rumah yang berbentuk abstrak, situs dengan hubungan rumah dan jalan raya, dan warna cerah. Terminal. Ya, terminal di sini ya teman-teman. Nah, di terminal ini bersitus dengan pertokoan di samping-sampingnya dan berasosiasi dengan terminal dan halte dan bisnya. Yang ketiga sawah. Persua panjang, warna cerah, tekstur halus, persawahan dengan saluran irigasi situs. Yang keempat adalah sungai. Bentuknya memanjang mengikuti aliran air, berasosiasi dengan jembatan, warnanya cerah. Berikut foto udara di sekitar Kecamatan Bateja. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kami menanggapi yang tadi terkait dengan sawah itu sebenarnya kalau kita lihat bentuknya itu adalah bentuknya kotak-kotak, ya, teratur, ya. Nah itu dari bentuknya, jadi bukan memanjang tapi bentuknya kotak-kotak. Terus teksturnya tadi apa tadi? Nah halus ya, menandakan teksturnya halus, kemudian warnanya cukup apa? Jadi ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Oke, Ya, sama seperti Rafa tadi ya, di bagian permukiman itu kan dikatakan sama masyarakat kalau situsnya itu jalan ya, atau itu asosiasinya, situsnya jalan, tapi sepertinya kalau menurut saya
jalan itu asosiatif apa ya? Mengapa itu situs? Jalan itu kenapa jadi situs? Ya karena menurut catatan ibu saya antara permukiman dan jalan itu situs. Karena kalau ada permukiman itu ada jalan. Oh, tapi itu kan situs itu kan yang bisa ada bisa tidak. Kalau asosiatif itu sudah mati. Jadi Jadi ya kan ada pemukiman yang nggak ada jalannya, tapi ada kayak di kayak sungai gitu kayak airnya pernah sangat oh berarti dia punya kakek namanya. Getek. Jadi ada maksudnya yang belok di jalan. Ada air sungai. mungkin yang jalannya itu yang ini kan jalan utama itu, terus ada jalan yang lagi yang jalan terlalu. Oh jadi situsnya itu jalan yang besar. Oh kan, ya tadi saya menambahkan asosiatifnya itu jalan kecil. Ya betul. Ya, oke, tanggapannya jadi bagus tadi disampaikan. Mungkin yang disampaikan itu teman-teman juga merasakan. Kira-kira situs apa asosiasi gitu? Kalau jalan itu masuknya nanti situs, ya, bukan yang asosiasi. Nah, secara umum aja, karena tadi disampaikan ini banyak di beberapa daerah itu pemukiman itu ya jalannya masih ala kadarnya, kemudian bukan mungkin di ya besar. Jadi apa tadi itu sudah baik, sudah bagus ya. Tentang kelompok. Sekian presentasi dari kelompok saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, jadi kelompok kami, kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai interpretasi penginderaan jauh yang berada di sekitar pantai Cilacap. Sebelum kita mulai, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya Keila Justika absen 18, saya Siva Amelia absen 31. Saya Rino Hagi Ramadhani, absen 28. Lalu Mandiri Purnama, absen 21. Yang pertama, kami menemukan ada jembatan di sini. Ini termasuk dalam objek sosial karena memiliki unsur Bentuk memanjang lurus berasosiasi dengan sungai, terdapat bayangan dan bertekstur halus. Kami menemukan lapangan dan unsurnya adalah Bentuk persegi panjang, tekstur halus, warna cerah, berasosiasi dengan bawang. Yang ketiga, pantai. selanjutnya ada pantai. Ini termasuk ke objek fisik. Berbentuk persegi panjang, tekstur halus, terdapat bayangan, warna cerah, bersitus dengan Di sini kami menemukan sawah yang berunsur Nah, sampai sini ada yang ingin menambahkan sesuatu atau bertanya? Yang menambahkan Ya, di silakan. bagian yang jembatan itu kalian kan kurang rolanya gelap ya. Nah itu saya ingin menambahkan itu. Oh iya, terima kasih aku sudah menambahkan. Terima kasih. ada lagi? Nah, sebenarnya aku mau menanggapi ya. Sebenarnya untuk kelompok 9 ini kamu bisa menampilkan di kelompok-kelompok lain yang nggak ada itu ada objek apa namanya tambak itu. Sama Yang bolu ya? identifikasi yang tambak Yang bolu ya? kotak itu. Nah, itu. Nah, sini. Nah, bukan bawahnya.
Nah itu, nama orang-orang itu. Nah ini adalah tentang tambang-tambang. Ya, jadi tambang-tambang termasuk ini, jadi adalah tambang. Itu tambang-tambang yang diberdayakan oleh nelayan-nelayan sekitar pantai. Ya. Bentuknya kotak-kotak, ukurannya sama, ya. Situsnya adalah laut. Nah, itu bisa disampaikan. Itu aja. Terima kasih Bapak saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya sudah selesai belajar hari ini. Apa yang bisa dapat kalian simpulkan dari kegiatan belajar? Oke, Bapak silakan Pak, gimana? Jadi pada pembelajaran geografi kali ini saya jadi mempelajari banyak hal baru, terutama pada unsur-unsur dalam interpretasi citra, Pak. Yaitu dari bentuk dan juga saya tidak melatih kemampuan analisa dalam membaca interpretasi citra tersebut, Pak. Bagus tanggapannya Rafa. Ya. Pertama untuk Rafa. Sampaikan oleh Rafa bahwa Bukunya apa enggak? Enggak, Bu. Ikut lah. besok mungkin atau geografi boleh ya. Geografi performa. Jadi Rafa menyampaikan bahwa belajar tentang interpretasi di sini adalah mempelajari kemampuan dalam menganalisis atau literasi keuangan. Ya, bahwa semua objek yang terekam dalam foto udara nanti bisa kita kenali dengan cara menerapkan unsur-unsur interpretasi. Ya, ada lagi tanggapan? Oke, Najwa silakan Najwa. Saya jadi belajar hal baru tentang unsur-unsur interpretasi, terutama itu di bagian situs dan asosiasi. Kita mempraktekkan langsung apa perbedaannya. Oke. Ya kemarin masih ingat betul Pak Guru Najwa tanya Pak Guru bedanya situs sama asosiasi apa? Nah sekarang kemarin kan baru teori ya Najwa ya, belum praktek. Sekarang praktek jadi lebih paham. Ya. Oke, siapa ada lagi? Gak ada? Kalau tidak ada satu lagi kegiatan kalian, ya. Ini post test, tapi kan waktunya udah habis ya. Saya minta kalian scan aja dulu, nanti dikerjakannya gitu. Coba dibuka, itu kan karena Google Form mana? Nggak ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. 10.3 sangat luar biasa. Antusias semuanya, ya. Walaupun Pak Guru tidak men-skenario di belakang, ini benar-benar pure langsung datang. Kalian antusias semuanya, karena memang kalian kalau kita Pak Guru lihat sehariannya cukup antusias, ya. Nah, itu aja dari Pak Guru. Pak Guru mengingatkan besok sudah saatnya ulangan akhir semester, belajar yang giat ya. Terus jaga kesehatan supaya tidak ada yang berulang, ya. Pak Guru disampaikan selama menempuh asas. Mudah-mudahan nilainya bagus. Amin. Tahan untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Gimana rasanya pembelajaran hari ini? Kenapa kalian pernah minta lanjut nggak istirahat dulu? Kenapa? Baru praktek dari teori yang kemarin. Mengaplikasikan. Belajar siapa yang Belajar siapa yang Nggak ada, tapi diri sendiri. Ketika diri kita sudah menyuruh diri kita untuk belajar, nggak ada yang bisa nyetok. So, semangat belajar, karena pasti kalian akan diberkahi sama Allah SWT. Amin. Apa yang tanya?
silakan kembali kumpulkan ke sini. Yang hijau sini, yang orange sini. Silakan. Terima kasih. Makasih Bapak Ibu.